kelas 12 di sebuah SMA negeri. Dikenal sebagai anak yang cerdas dan pendiam. Di balik senyumannya yang tenang, ia menyimpan kegelisahan besar. Keluarganya sedang mengalami krisis keuangan. Ayahnya kehilangan pekerjaan dan ibunya hanya mengurus rumah. Saat tahun ajaran baru dimulai, Rina mulai sering absen dan terlihat murung. Kita mulai dari mana dulu nih, Teh? Assalamualaikum. Himpunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Del. Aku nggak ngerti loh rumus kita tuh gimana? Tenang, ada aku. Mau ngerti nggak boleh rumus nih? Saya ngapain? Kan sebentar. Saya ngapain? Kita nggak ingat tugas, Tapi kita udah kelompok. aku pusing kali loh. Emang kok bisa gitu aja? Jangan tuh deh. Soalnya kalau baca-baca kita undur-undur. Iya, kita nggak suka slide. Bisa diundur-undur ngambilin video mana sudah ada soalnya. Tapi pusing kali loh. Pusing kenapa? Tahu. Ada masalah nggak? Coba aja kita. Nanti penyebabnya jauh. Iya. Tapi nggak pusing tiba-tiba. Oh, Jadi aku juga pusing ya sini. Kalau pusing nggak ada. Apa? Pusing kenapa? Apa deh pusing kita? Ini nggak apa-apa kalian. Jadi sama siapa aja loh. Daripada dipendam sendiri nanti musik makin stres jadinya. Aku juga nggak tahu ya gimana. Soalnya kan mungkin aku dapat beasiswa juga kan keterima begitu, tapi cairnya itu setelah kita UN dan Bu Ayu itu udah mintanya sebelum kita UN uang SPP-nya. Oh, jadi aku bingung. Jadi aku juga udah bilang orang tua kan, aku juga nggak punya uang. Jadi aku benar begitu ya. Kalau misalnya ikut ujian dulu nggak boleh. Nggak tahu lah itu. Kata Bu Ayu gimana? Ya Bu Ayu dia keras orangnya kan, kalian tahu kan Bu Ayu itu orangnya keras. Jadi sebelum UN itu ibu udah harus lunas semuanya. Karena aku sekarang pusing banget. Kamu coba ke BK. Coba iya, coba ke Bu Asia. Mas tahu kan Bu Asia Punya solusi gitu. Emang nggak apa-apa kalau aku ikut sama. nggak apa-apa. Ini gimana ya? Nanti aku takutnya sama kayak Bu Ayu juga dia. Enggak kok, itu baik. Aku pernah kok datang ke jumpa ibu itu baik kok dia. Nah, Nggak ada salahnya sih kita coba. coba aku pikir-pikir lagi. Ya, soalnya besok aja kalau misalnya kamu nggak berani, nanti kakak minta temani. Dia jangan sampai putus sekolah. Iya. Kita tuh masih gak bentar. Iya. Aku juga nggak mau bisa sama kalian. Kan soalnya kalau aku harus berhenti di kelas kayak gini. Iya, udah mau tamat dan kita kan juga mau lanjut lagi kan ke perguruan tinggi. Sayang banget. Iya, udah tuh. Iya, kan aku gitu aja sih. Kalau cobain Bu Asia aja ke BK itu tuh baik kok. Nah, tahu itu bisa dapat solusi untuk masalahku ini. Bisa bantu kan pasti dibantu sih. Iya. Apalagi kita kelas 12. Kasih ya teman-teman, kalian kalian maafkan. Pasti ada kok jalan keluarnya. Pasti ada. Oke, makasih ya. Besok insya aku datang ke ruang BK. Oke. Ayo, Ayo. Ada ya kita kerja tadi. kayak mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ibu sehat. Apa alasan kamu kesini? Kamu ada apa yang mau ceritakan sama ibu? Ibu sebenarnya saya kesini mau menyampaikan keluh kesah saya ibu. Karena ini ibu kan bentar lagi UN kan bu. Nah saya belum bisa bayar uang SPP saya ibu. Emang kamu udah berapa bulan nggak bayar SPP kamu? Nak? Udah 4 bulan ibu, kata ibu wali kelas saya, katanya sebelum UN udah harus lunas bu. Terus saya minta keringanan juga kan bu sama beliau, tapi beliau nggak bisa bantu atau beliau nggak bisa bantu sama sekali bu. Nah solusi itu tidak ada. Malah saya pokoknya kamu harus ini bayarnya sebelum UN. Dan saya juga sempat bilang sama orang tua saya kan bu, bahwasanya suruh dilunasi, tapi orang tua saya juga ekonominya kurang ibu. Rasa orang tua kamu nggak bisa bayar karena ekonomi ya? Iya ibu. Emang orang tua kamu kerjanya apa? Nak? Gini ibu, kan saya itu anak pertama, dan saya yang kuliah kan ibu paling besar gitu bu. Maksudnya SMA, adik saya juga ada yang di SMP, ada yang di SD, dan masih kecil bu. Yang masih kecil kan pasti butuh itu kan bu, susu, butuh makan yang bagus. Dan saya di sini orang tua saya itu bingung juga bu, karena adik-adik saya juga pasti membutuhkan biaya untuk uang jajan. Dan saya nggak tahu bu harus berbuat apa lagi. Maksudnya gimana caranya? Saya pun kalau misalnya kerja belum bisa ibu. Orang-orang kalau misalnya saya kerja di luar gitu kan bu, pasti orang belum bisa nerima saya karena saya belum ada lulusan dari manapun kan bu. Sekarang kan pekerjaannya susah kan bu. Dia harus membutuhkan sarjana atau tamatan SMA, sedangkan saya belum tamat itu. Ibu paham lah kondisi kamu seperti apa sekarang. Baik ini, ibu bicarakan lagi ke wali kelas kamu gimana solusi itu kamu nanti. Itu belum bisa pastikan bagaimana untuk apa namanya melunasi SPP kamu biar kamu bisa melanjutkan ujian nasional kamu nanti. Nanti ibu kabarin lagi untuk kelanjutannya ya nak. Sebelumnya ibu mau nanya nih, kamu punya beasiswa atau apa gitu di sekolah? Ada ibu, kemarin saya pernah daftar beasiswa, tapi sampai sekarang belum cair-cair. Dan informasinya cairnya itu setelah ujian UN. Dan saya udah menghubungi pihak yang bersangkutan itu kan bu, yang berwajib itu. Tapi sampai sekarang malah responnya nggak ada ibu, katanya bentar lagi. Terus saya memastikan kan bu, bahwasanya apakah bisa dimajukan sebelum UN gitu kan bu. Tapi sampai sekarang belum ada responnya bu. Dan kemarin ada sih jawabannya, tapi setelah UN bu. Baik, nanti ibu konsul lagi sama wali kelas sama pegawai pengurus beasiswa itu. Nanti ibu usahakan lagi kelanjutannya. Nanti kita selesaikan barangnya. Iya bu, terima kasih banyak ya bu. Soalnya saya sangat bingung sekali. Takut saya kan paling pertama nih bu. Jadi saya mau jadi kakak yang bisa mencontohkan sama adik-adiknya bu. Saya pengen menjadi lulusan yang benar-benar lulus dari SMA ini bu. Mohon bantuannya ya bu. Iya ya. Terima kasih bu. Ibu kita lagi kelanjutannya ya Del. Saya pamit dulu ya bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Oh ya udah, langsung ke ruangan saya aja Bu, saya tunggu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini Bu Asia? Kok datang di mes saya? Gini Bu, saya mau konsultasi soalnya ada siswa kita. Iya. Dia katanya mau putus sekolah Bu. Kenapa? Karena katanya orang tuanya tidak sanggup lagi untuk bayar SPP dia Bu. Kalau boleh saya tahu itu siapa ya? Siswa kita Bu, yang namanya Dewi. Oh, Dewi yang anak murid saya kelasnya. Iya. Oh iya. Jadi dia datang ke ruangan saya Bu, dia konsultasi. Dia bingung, dia pengen melanjutkan sekolah juga, dia lagi putus juga gitu katanya. Jadi dia bingung juga kayak mana mau bayar SPP dia Ibu. Kan sayang kalau mau berhenti, dia udah kelas 12 kan? Iya Ibu. Jadi dia juga ngadu, pokoknya dia concern juga Bu, dia sudah bersama sama ibu katanya. Ya. Udah kemarin ada cerita dia soal duit SPP dia belum ada karena orang tuanya juga lagi kesulitan ya. Iya. Jadi katanya ibu kurang memperhatikan dia Bu. Jadi gimana itu? Saya tuh kurang setuju karena dia tahu ini SPP-nya udah lama. Dari awal dia masuk ke SMA ini kita juga sudah ada kan bilang kalau SPP ini harus bayar per bulan. Dia udah nunggak 8 bulan. Yang ibu tahu ya, apa dia udah bilang ke ibu kalau dia nunggak 8 bulan? Nah, dia udah nunggak 8 bulan, sedangkan 3 hari lagi kita akan melaksanakan UN. Jadi saya minta ke dia sebelum kita melaksanakan ujian, dia harus sudah melunasi Bu, karena saya nggak terima biaya itu tuh dilunasi setelah ujian atau seluruh sekolah, nggak bisa dong seperti itu. Oke Bu, saya ngerti Bu. Ya. Jadi karena sayang aja ya kan Bu, siswa kita udah kelas 12. Jadi kita perlu bantu juga anak itu untuk UN-nya bayar SPP-nya Bu. Saya nggak ada nyuruh dia kemarin tuh berhenti sekolah atau kayak gimana gitu. Saya cuma minta dia untuk melunasi. Iya, jadi dia bingung juga kan untuk bayar SPP-nya itu karena kondisi orang tuanya juga kurang pintar untuk membayar SPP-nya itu. Jadi saya minta konsultasi juga sama ibu gimana mempertimbangkan SPP dia untuk dia bisa ikut UN itu. Saya nggak mau tahu dia tuh harus melunasi karena kan dia udah nunggak 8 bulan itu lama bukan waktu yang sebentar ya kan. Begitu sih, saya maunya tuh dia lunasi sebelum ini. Kalau enggak ya udah nggak usah ikut ujian saja. Kalau dia nggak mau bayar berarti dia maunya tuh ulangan kelas 12. Ya kan? Tapi sebaiknya gini Bu, kita konsul lagi ke kepala sekolah atau ke pegawai. Maksud kasus ini? Iya Ibu, biar anak kita ini bisa terbantu untuk melanjutkan sekolahnya biar ke perguruan tinggi misalnya gitu. Kalau misalnya dia mau bayar sih nggak apa-apa ya, tapi kalau dia nggak mau bayar nanti ujung-ujungnya saya nggak terima. Karena dia ada beasiswa juga kan Bu. Terus katanya beasiswa dia juga baru keluar setelah ujian nasional UN itu. Saya bilang sama dia pembayarannya itu sebelum ujian. Kalau setelah ujian saya tidak terima lagi. Saya nggak mau tahu itu dia dapat beasiswanya cair kapan, mau hari ini besok atau tahun depan, saya nggak peduli. Jadi ya saya minta tolong sama ibu membantu saya untuk memberitahu kepala sekolah untuk membantu siswa kita ini. Boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada kepala sekolah dan ibu sudah hadir di hari ini. Ya, di sini mau membicarakan hal tentang siswa di kamu apabila membuat ekspresi selama bulan. Jadi dia untuk melunasi SPP karena dia kan mau UN dulu. Jadi SPP-nya harus dilunaskan dahulu baru dia bisa mengikuti UN. Kalau boleh saya tahu siapa ya Bu? Misalnya si Dewi, kualitasnya Ibu Ayu. Saya nggak terima kalau misalnya dia telah bayar dulu. Saya maunya itu nanti sebelum melaksanakan UN kan 3 hari lagi. Saya maunya itu 1 hari sebelum pelaksanaan ujian dia harus segera melunasi pembayaran. Kalau nggak usah dia ujian. Saya ingin tanya apakah dia mahasiswa yang memiliki beasiswa? Iya. Boleh di beasiswa. Iya. Tapi apakah tidak cuma beasiswa ya? Karena mungkin pembayaran beasiswa kan 1 kali setahun. Jadi kalau kita menunggu pencairan itu selesai ujian ya. Sedangkan saya maunya dilunasi sebelum ujian. Berarti dia ini tidak layanan itu baru tahun ini, baru Iya, 8 bulan dan mulai. 8 bulan juga. Jadi siswa kita itu ya dia membuat karena orang tuanya juga tidak punya bukti membayar SPP. Jadi saya dengar juga dari teman-temannya dia juga mau lulus sekolah, tapi dia pengen ingin melanjutkan sekolahnya lagi dulu untuk kesuksesan diri dia. Tapi saya nggak akan menyuruh dia untuk berhenti dari sekolah ini. Saya hanya menyuruh dia membayar duit SPP-nya yang dia udah. Ya, tapi dia kenapa perlu sekolah itu ya karena ekonomi dia itu memikirkan adik-adiknya. Dia pengen minta tolong sama saya untuk gimana dia biar bisa UN dan membayar SPP-nya ini. Iya, betul. Saya izin memberikan solusi ya. Saya dengar dari penjelasan Ibu tentang dia memiliki semangat untuk sekolah. Dia terbuka oleh ekonomi dia. Ya, tidak bisa mengikuti dia kalau tidak bisa SPP. Kita alhamdulillah semua mahasiswa kita kalau saya tidak menggunakan ekonomi, tidak menggunakan kaya dan miskin, semua bisa menggunakan itu. Jadi beliau memiliki beasiswa juga. Jadi saya harap si Dewi ini bisa mengikuti dia biarlah pembayaran SPP diasuransikan oleh beasiswanya bisa begitu. Tapi teman-teman yang lain itu nggak tahu nggak Pak. Jadi dia itu
Dewi ini sudah kelas 12 mungkin dia cenderung tadi orang tuanya juga memang kurang mampu dan dia tetap mengusahakan untuk tetap sekolah dan itu sebuah apresiasi yang Kan perlu rubah promosi dari Bu. Bagaimana? yang seperti dibilang Pak Iqbal tadi, dia kan dapat beasiswa kan dulu. Mungkin beasiswanya itu yang belum cair, yang belum keluar. Nah, nanti ketika beasiswanya itu keluar, langsung saja uangnya itu langsung diambil untuk sampai jadi. Berarti kita nggak apa-apa si Dewi mengikuti UN tanpa lunasi nanti itu beasiswanya keluar baru dia apakah Ibu Ayu setuju dengan tadi ini? Dan kalau untuk siswa yang lain cemburu itu mungkin kita bisa merahasiakannya atau sesama murid lah ya, murid-murid atau kita itu satu guru nih, kita kalau bulannya kalau misalnya anak itu udah semangat sekali, tapi terhalang oleh belajar satu tahun itu, kan kita kayak rajinnya kayak hati itu kan untuk tetap berdiri, tetap memberi dukungan gitu, apalagi dia punya semangat yang lebih. Nah itu juga semangat dalam hal Saya rasa teman-teman juga bisa memaklumi karena melihat kondisi sendiri bagaimana. Dan saya yang tahu ketika juga ada kondisi sendiri. Saya harap Ibu Dewi kalau memang itu putusnya saya kasih dia kesempatan untuk mengikuti ujian UN-nya. Ini emang ini dia prosedurnya. Ini emang tidak ada masalah antara ibu dan Dewi. Tidak ada atau masalah Hanya saja saya ingin siswa itu disiplin dalam pembayaran. Karena siswa yang lain itu dia disiplin selalu tepat waktu. Jadi kasihan untuk teman-teman yang selalu mengusahakan gitu. dia sudah berusaha dan kalau menurut dia yang tak berusaha pasti dia ya udah amat aja kalau dia di keluarga nggak ada memenuhi itu mereka berkumpul tapi ini dia juga tetap berusaha kan agar tetap bisa ikut UN itu dia memenuhi dulu bagaimana caranya agar dia bisa ikut UN dan membayar SPP itu lebih besar. Bu Ayu sudah menyetujui yang kita sepakati ya. Jadi kita sudah selesai di tahap dunia tersebut. Gimana sih pendapat Bapak? Kalau saya ya biasa si Dewi itu ya saya bagaimana seperti di saya berhubungi Terima kasih juga untuk Bapak, terima kasih untuk Ibu Jila dan Ibu Ayun. Sampai di sini, Assalamualaikum